apa namanya, aku ada, Mhm. so, ini bisa dapat. Oh iya genau. Dulu kan aku ada website terus ada box dengan barang-barang aku pernah kirim ke teman aku di Bali. Terus tiap kali misalnya kalau ada yang pesan dari online shop, aku dikasih apa, info lewat handphone, terus dia yang kirim barang. Terus dulu kan simpel aja, dulu kan cuma ada satu box kayak apa 150 liter ya, dengan beberapa barang macam-macam yang aku pernah dulu kirim dari Belanda kan ke Indonesia. Ya udah, habis 2021 kan aku em, apa namanya, aku ke Indonesia, balik ke Bali, terus ya udah dan jual jual beberapa Bitcoin und dann bikin apa namanya bisnis yang benar gitu kan. Mhm. Em, apa namanya, habis ya bikin toko, bikin PT apa, ya sampai sekarang kan jual kayak macam ini kan. Nah, Ini nih Eka, harus belanja nih Eka, belanja ke tempatnya si Knut bisa online ya? Ini belanjanya bisa online? ya di sana. Ada kan www.cintalia.id kan, atau Hmm. Instagram kan juga ada. Nah, kalau ini kan juga dari apa? Dari Jerman kan? Also brand German, brand Hmm. German. Oke. Terus kalau misalnya ini kan juga 15 tahun ada garansi. Jadi misalnya kalau beli barang apa, kayak di Tokopedia kan misalnya kamu beli elektronik apapun 2 minggu garansi selesai kan. Kalau di sini kan 15 tahun. Gitu. Tuh Bahrudin, kalau pengen membeli alat getar untuk siapa gitu ya, bisa pesan ke Laki-laki juga ada. Itu laki-laki juga laki-laki ada. juga ada tuh Bahrudin Ada, sendiri ya. ada siapa? Baik. Em, Ada macam. saya pengen tanya nih, kalau di Indonesia orang kan malu-malu tuh. Kamu bisa cerita nggak tentang konsumen kamu yang orang Indonesia itu bagaimana? Maksudnya malu-malunya atau belinya beli banyak atau beli sedikit atau bagaimana? Konsumen Genau, di also Indonesia, bukan orang Rusia atau dari Ukraina. kalau kebanyakan besar kan seperti aku bilang orang asing. Terus kalau orang asing kan mereka sudah tahu, mereka cuma ke toko, mereka pilih ini, dibayar, dibeli selesai. Kalau orang lokal lebih kayak macam apa? Ya masuk, terus lihat kiri, lihat kanan, tanya itu, tanya apa, hihihi, ketawa apa. Terus ya lebih. Tapi yang datang ke sini ya pasangan, ne? Pasangan, kalau misalnya orang lokal ya pasangan, cewek cowok, ada juga cowok sendiri, ada Mhm, juga mhm. cowok-cowok, tapi ada semua, benar semua ada, ne? Ada ada aja punya. Ya, ada bencong juga genau, ada punya semua, ada cewek, ada cowok, ada cowok plus plus, ada semua di sini. Oke, 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 oke. Dan kalau Bali kan makanya kalau Bali kan cocok mungkin menurut aku cocok karena ya paling apa namanya paling liberal suasana di Indonesia kan paling santai gitu, kalau menurut saya. Oke, baik. Dan mungkin untuk Kalau pen- online kan lebih banyak kan. Kalau misalnya online orang lokal pesan lebih banyak online. Oke, oke, baik. Mungkin kamu bisa cerita juga tentang bagaimana kamu mengurusi pemesanan barang yang kamu beli katanya dari Cina atau dari Jerman ini tadi ya. Mungkin kamu bisa cerita Ya, distribusi barang-barang yang kamu jual belikan di Cintalia di Denpasar ini. kalau aku sendiri kan secara operasional aku nggak bikin apa-apa karena kan aku cuma pengawas dan mengkontrol gitu kan. Aku kan Ah, direktur, oke. aku nggak bikin apa-apa sebenarnya. Aku cuma cuma lihat, cuma kontrol. Tapi misalnya di dalam sini kan misalnya kalau ada yang pesan, ya di dalam toko yang orang di sini yang jaga yang jual, mereka packing langsung kan ada laptop di sini, mereka packing, mereka langsung pesan Gojek atau mereka ke JNE und dann mereka kirim barang keluar. Ya, genau gitu. Pakai bubble wrap, pakai packing yang benar gitu kan. Lewat Tokopedia, lewat online shop, lewat Instagram. Ja, ups, jetzt kann ich gar nicht hören. Setelah kamu bisnis 3 tahun ini di Cintalia di Denpasar, kamu punya satu
tips lagi untuk kedepannya untuk mengembangkan bisnis kamu. Misalnya, oh tiap orang yang udah beli 10 kali dapat gratis 1 kali. Atau mungkin, oh yang datang nanti dikasih teh atau kasih jamu atau apa. Mungkin ada sekitar apa ya, marketing kamu yang membuat mengikat para konsumen ini. Ada nggak seperti itu? Sebenarnya yang satu harga yang berbicara. Harga Kalau ya. kita kan sudah harga yang berbicara, kita kan punya harga yang jauh di atas, maksudnya jauh lebih lebih murah seperti apa pihak-pihak yang di online shop yang Tokopedia atau apa ya yang online kan. Karena kan mereka bukan importir, mereka cuma pesan kayak macam lewat Alibaba atau apa satu persatu kan. Jadi kita selalu bisa lebih murah daripada semua, makanya harga bagus, apalagi garansi 12 tahun, terus kopi juga dikasih gratis. Kita kan di sini tiap orang yang masuk, kita bikin kopi atau tea, kan juga ada iklan di sana kan, atau dikasih aqua, itulah. Genau, kalau apa diskon sudah dalam harga, nggak usah kasih diskon lagi, sudah bagus kan. Oke, nanti mungkin Eka dan Barudin silahkan tanya ya, karena kita ini ada Hanya, narasumber, ada Knut Christian Kine yang dulu ya, pernah mengisi juga dan saat ini berada di Denpasar. Jadi kita cerita sedikit tentang pariwisata di Bali. Nah, saya pengen juga untuk berbagi tentang pariwisatanya di Bali. Saya sudah mencari tadi ya. Ini adalah kamu mungkin bisa cerita sedikit tentang mungkin tempat-tempat yang pernah kamu lihat di Denpasar. Seperti ini. Denpasar adalah ibu kota dari Provinsi Bali dan merupakan kota terbesar di Kepulauan Nusa Tenggara. Pertumbuhan industri pariwisata di Pulau Bali mendorong kota Denpasar menjadi pusat kegiatan bisnis karena menjadi pintu masuk bagi wisatawan yang ingin menjelajah Bali. Terdapat beragam destinasi wisata Denpasar yang wajib dikunjungi ketika berada di Pulau Dewata Sob. Mau tahu apa saja tempat wisata di Denpasar yang sedang hits? Yuk langsung aja kita simak. bisa cukup satu aja. Sambil snorkeling. Pantai Sanur. Pantai Sanur menjadi ikon utama Pulau Dewata dari dulu hingga sekarang. Pesonanya tidak pernah lekang oleh waktu, meskipun banyak wisata lain yang bermunculan. Berlokasi di Jalan Danau Puyan, Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Pantai Sanur memiliki air laut yang begitu jernih dengan pasir berwarna putih bersih dan lembut saat dipijak. Daya tarik yang memikat untuk datang ke Pantai Sanur adalah pesona mentari paginya, karena menjadi lokasi yang tepat untuk berburu matahari terbit. Salah satu pembeda Pantai Sanur dengan pantai kawasan Kuta adanya Sanur Beach Wall. Area jalan setapak sepanjang kurang lebih 3 km sejajar garis pantai. Dan Sea Walker menjadi atraksi unik yang bisa sobat coba. Meskipun sudah terkenal hingga mancanegara dan menjadi tujuan utama, Pantai Sanur tidak menetapkan tiket masuk dan dibuka setiap hari selama 24 jam. Dolphin Lodge Bali. Oder vegan Reis Schoko oder Zimt oder doch lieber Schoko? Die Klammer. Und vegan ist das lecker. Die leckeren Müller vegan Desserts. Reis, Pudding und Mousse. Jetzt probieren. Alles vegan, alles lecker, alles Müller oder was? Ich hoffe nicht. Bitte, hoffentlich dieses Mal. Wenn Sie sich sicher sein wollen, wählen Sie den Clearblue Ultrafrühtest Digital mit SmartGuard-Technologie, einer einzigartigen Kombination aus Merkmalen und über 99% zuverlässig. Clearblue, für Ergebnisse, denen Sie vertrauen können. Dolphin Lodge merupakan area yang dibuat khusus di lautan untuk penangkaran lumba-lumba, di mana tempat ini menjadi satu-satunya di Bali untuk dapat berinteraksi langsung dengan lumba-lumba. Di program ini, kalian akan berinteraksi langsung dengan lumba-lumba di lautan dengan ke dalam kolam kurang lebih dari 1 meter bersama dengan lumba-lumba yang didampingi oleh pelatih profesional. Kalian dapat berinteraksi dengan menyentuh, memeluk, memberi makan, bahkan mencium. Lumba-lumba ini akan menunjukkan kepandaian, kemampuan fisik, serta kelembutan yang dimiliki. Setiap program yang disediakan di Dolphin Lodge memiliki tarif yang berbeda-beda. Kalian akan diberikan waktu 30 menit di setiap programnya. Dan karena berada di laut, pelaksanaan program tergantung pada gelombang pasang surut air laut. Trans Studio Bali.
Di Kota Denpasar ada destinasi wisata yang terbilang masih baru, yaitu Trans Studio Bali. Tempat ini menjadi indoor theme park pertama yang ada di Bali. Letaknya pun cukup strategis karena berada di pusat kota dan hanya berjarak sekitar 10 menit dari Pantai Kute. Disebut-sebut sebagai taman terbaik se-Asia Tenggara, Trans Studio Bali memiliki puluhan wahana dan hiburan yang menarik dengan area yang luas dan terbagi ke dalam 5 zona membuat siapa saja akan puas berada di sini. Bukan hanya wahana permainan yang beragam, tapi teknologi yang digunakan juga canggih-canggih. Bahkan kalian bisa menjajal teknologi 5D di sini. Keren banget kan? Selain taman bermain di sini juga menyediakan food court yang luas hingga mall untuk berbelanja sob. Wisata Denpasar ini dibuka setiap hari mulai dari jam 9 pagi hingga jam 10 malam. Pantai Mertasari. Jika mencari pantai wisata, maka Mertasarilah jawabannya. Karena banyaknya fasilitas bermain yang ditawarkan di sini, mulai dari permainan air hingga sarana bersantai yang sangat nyaman. Menjangkau objek wisata Denpasar ini pun begitu mudah dengan akses jalan yang memadai. Memiliki garis pantai panjang dengan area pasir berwarna putih kecoklatan, tanpa banyak dihalangi oleh karang, Pantai Mertasari menjadi lokasi yang tepat untuk menyaksikan matahari terbit dengan sinar kemasan yang begitu menawan. Terdapat area bermain Dream Island dengan berbagai wahana permainan yang begitu mengasihkan. Salah satunya adalah kano, sepeda air, hingga stand up paddle. Wahana lain yang tak kalah seru adalah berkeliling pantai dengan naik unta atau kuda yang telah disediakan. Tentu akan menjadi pengalaman yang tak akan terlupakan. Wisata Pantai Mertasari dibuka setiap hari selama 24 jam dan tidak menetapkan tiket masuk. Citraland Waterpark Denpasar. Citraland Waterpark Denpasar adalah salah satu tempat rekreasi bertemakan permainan air yang dibangun di atas tanah seluas 6.000 meter persegi. Letaknya yang berada di kawasan perumahan elit membuatnya begitu strategis. Semua kolam yang ada dibuat untuk semua kalangan usia, dari yang muda hingga dewasa. Beberapa wahana water slider dari yang biasa hingga yang berkecepatan tinggi pun siap untuk dicoba. Salah satu wahana yang seru yang selalu dinantikan anak-anak yaitu mandi busa. Busa di sini ditembakkan dari sebuah replika meriam ke arah pengunjung di kolam The Silex. Ada juga wahana race slider, tuber slider, dan ember tumpah. Citraland Waterpark Denpasar dibuka setiap hari dari jam 9 pagi hingga jam 6 sore dengan harga tiket yang sangat terjangkau. Museum Bali Denpasar. Selain memiliki wisata alam yang begitu banyak, Denpasar juga memiliki alternatif wisata lain, yaitu wisata Museum Bali yang juga terkenal sebagai Museum Negeri Provinsi Bali. Memiliki area seluas 2.600 meter persegi, namun pada tahun 1969, Museum Bali mengalami perluasan lahan menjadi 6.000 meter persegi. Tidak hanya area gedung wisata pun ikut bertambah. Museum terdiri dari 4 bangunan, dibedakan dengan angkul-angkul berupa candi gelung dan candi bentar. Tiap bangunan memiliki koleksi yang berbeda-beda, mulai dari zaman megalitikum hingga peradaban modern Bali. Koleksi ini dimulai dari koleksi prasejarah seperti sarkofagus, kapak perimbas, hingga kapak batu. Ada juga koleksi berupa berbagai pakaian tradisional dari tiap kabupaten di Bali. Koleksi berupa topeng, barong, rangda, celuluk, hingga barong landung. Museum Bali memberlakukan harga tiket yang masih sangat terjangkau dan dibuka mulai dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Seperti juga Pantai Karang yang terletak di Jalan Pantai Karang, Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Pantai Karang termasuk pantai yang tenang, berpasir putih yang menghampar sepanjang garis pantai. Tidak hanya itu, perahu-perahu nelayan yang ada di sekitar pantai terparkir dengan rapi, seolah menambah dekorasi keunikan dari Pantai Karang. Mangrove Forest Bali. Mangrove Forest Bali merupakan kawasan konservatif daerah pinggir pantai yang bermanfaat menahan gelombang air laut untuk menghindari pengikisan atau abrasi dan juga menjadi salah satu objek wisata. Memiliki luas sekitar 1.300 hektar dan sekaligus satu-satunya kawasan hijau terluas di Kota Denpasar, dilengkapi dengan jembatan kayu sepanjang 3 km yang akan membawa kalian masuk ke tengah hutan. Di tengah-tengahnya terdapat menara sebagai tempat bersantai dan menikmati luasnya hutan bakau berwarna hijau serta udara yang segar. Pulau Serangan. Pulau Serangan dulunya hanyalah sebuah pulau terkecil dan letaknya dipisahkan oleh lautan dari dataran utama Pulau Bali. Daratan asli hanya seluas 101 hektar, namun pasca reklamasi tahun 1997, luas pulau ini menjadi 365 hektar.
Salah satu aktivitas yang bisa sobat lakukan di sini adalah melihat konservasi penyu dan bermain wahana water sport. Selain itu, Pulau Serangan juga sebagai tempat bersandarnya sejumlah kapal yacht dari mancanegara. Sobat bisa menyaksikan kapal pesiar mini yang tersusun rapi bak berada di luar negeri. Selain itu, Monumen Bajra Sandi. Monumen Bajra Sandi dibangun pada tahun 1987 dan mempunyai nama lain Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Dibangun untuk memberi penghormatan pada para pahlawan melawan penjajah. Selain itu, menyuguhkan pesona seni dan budaya Bali yang menjadi daya tarik mengesankan bagi banyak siapa saja yang berkunjung. Bertempat di lahan yang sangat luas, monumen dibagi dalam 3 bagian utama. Bagian pertama disebut Nistaning Utama Mandala yang terletak di lantai dasar gedung. Sementara itu, bagian kedua adalah Mandianing Utama Mandala yang berada di lantai tengah dan menjadi tempat yang menampilkan 33 diorama perjuangan rakyat Bali dari waktu ke waktu. Sedangkan bagian ketiga bernama Utamaning Utama Mandala yang berada di lantai atas. Kalian Ya, demikian tadi sekilas dari 10 tempat yang ada di Denpasar yang bisa dikunjungi. Jadi tidak hanya pasar saja ya atau di alun-alun, tetapi juga tempat-tempat seperti Pantai Sanur, Dolphin Lodge, Trans Studio Bali, Pantai Martasari, Citraland, tempat rekreasi tadi ya. Kemudian Museum Bali, Pantai Karang, Mangrove Forest, dan Pulau Serangan, serta Monumen Bajra Sandi. Nah, ada pertanyaan dari Bahrudin ini ya. Untuk produk apa sih namanya? Kenapa saya nggak bisa melihat ya? Atau mungkin kamu bisa membacanya. Untuk produk Cintalia yang dominan memesan apakah dari orang Indonesia atau banyak juga dari luar negeri? Ini dari Bahrudin ya. Bahrudin punya 2 pertanyaan. Pertama tentang produk Cintalia yang beli siapa aja. Yang kedua adalah sebagai orang asing, Knut walaupun sudah lama menetap di Bali, kalau masuk tempat wisata, apakah dikenakan tarif orang asing atau orang lokal? Karena kan wajahnya seperti orang asing. Cuman biasanya kalau di Borobudur, di Komodo, itu kan biasanya beda harganya ya. Orang asing, harga orang tiket asing, dan harga orang lokal atau orang Indonesia dengan perbedaan yang sangat mencolok. Apakah di Bali seperti itu? Kalau jujur, aku kan bukan orang yang suka begitu banyak aktivitas di pariwisata. Jadi kayak juga waktu kemarin di Lovina, yang pesan oder yang bayar kan bukan aku tapi istri ya, yang cari tahu oder so. Nah. Und aku pikir mungkin kalau datang ke tempat pariwisata, also di Bali, terus dengan pasaran orang lokal mungkin harga sama aja. Kalau di Borobudur aku pernah dengar juga ya, di sana memang harga lebih tinggi, tapi ya, nggak tahu juga. Tidak ada masalah, no big problem. Oke, jadi Kayak tidak dibedakan harganya ya di tempat-tempat wisata itu. Tidak. Oke. Tetapi mungkin ketika membeli sesuatu, apakah harganya juga dibedakan? Misalnya, oh tahu orang bule, orang asing kan duitnya banyak. Ya udah deh, kalau jualin ke kamu harganya lebih mahal. Misalnya kalau satu jagung harganya 10.000, kamu harus bayar 20.000 atau 30.000. Pernah nggak seperti itu? Ini kan, ya itu kan lagu lama, permainan lama. Nah. Ini kan dari dulu kan kayak gitu kan. Jadi Oke. kalau itu kan kalau di pasar kan, kalau kita main ke pasar sebagai orang bule tinggi, kulit putih, artinya kulit putih kan artinya money, uang. Terus tapi kalau di supermarket ya nggak mungkin kan tawar menawar di sana kan sama aja kan. Tapi apalagi di Indomaret, di Alfamaret, kan nggak mungkin aku di Indomaret terus bilang, hey kamu orang bule, kamu bayar 2 kali lipat. Oke, tetapi mereka juga kaget ya kalau ada orang asing kemudian bisa bahasa Indonesia. Sering nggak seperti itu? Ketika kamu jalan-jalan terus disapa dengan bahasa Inggris atau bahasa Jerman, tapi kamu membalasnya dengan bahasa Indonesia. Ya, tapi kan kalau ich meine tempat kayak di Bali, apalagi di Bali kan begitu internasional, jadi hal-hal yang sangat-sangat biasa, ne? Bahwa ada orang bule juga bisa bahasa Indonesia und kan so many, terlalu banyak di sini. Kalau misalnya di Jawa ada pasti beda, ne? Apalagi Beda ya. di luar Jawa. Tapi di Bali, Sudah biasa ya. kalau orang bule jalan di kaki, ya orang tidak lihat kan karena ya kalau kita di mana di Jogja oder was, ya di sini oke, di sini santai aja. Makanya di sini juga makanya orang bule, apalagi terkait sama perang kan, habis mulai perang di Rusia, tahu sendiri kan, kalau Bali, also Denpasar, Bali,
penuh dengan orang Rusia kan. Dibilang 100 ribuan kan orang Rusia aja kan. 100 ribuan orang Rusia, 150.000 aku dengarnya, yang tinggal di sini, yang bikin semua mahal di Canggu. Bukan cuma mereka tinggal di Canggu, di Uluwatu, sekarang sampai di Kerobokan, di mana-mana. Dan mereka kan bukan turis kan, mereka kan pengungsi, tapi mereka lama di sini kan. Bukan 2 minggu, lama. Bertahun-tahun. Nah. Oke, baik. Kemudian ingin kembali lagi ke soal bisnis kamu. Selama 3 tahun ini, mungkin bisa diceritakan secara finansial. Apakah ada masalah dengan finansial karena dulu nggak ada orang yang beli, sedikit orang beli, sekarang banyak orang membeli. Dan bagaimana kamu bisa bertahan dengan bisnis Cintalia ini? Apakah ada support dari Jerman misalnya, atau ada bantuan dari UMKM di Bali misalnya, atau bagaimana? Atau memang mandiri khusus dari Knut sendiri? Tidak ada yang bantu sebenarnya. Nah, dulu kan waktu aku cuma di German ada Online-Shop, ya itu kan nggak ada penny sama sekali. Cuma kan baru bikin shop yang physical store kan dari bulan Oktober tahun kemarin kan. Sebelum itu terus ya tidak ada yang bantu saya, cuma ya karena jual Bitcoin und dann ada uang kan. Terus ya apa ya, cukup oke menurut aku, nah. Cukup oke karena di sini jual lingerie, ada love toys. Jadi itu kan cuma entertainment elektronik sih, kan cuma alat pijat. Jadi sebenarnya bukan hal yang luar biasa, cuma ya kita di sini kan juga ya kita pegang pasar lah, kita nomor 1 di Indonesia lah. Kita tidak punya persaingan sama sekali. Jadi di seluruh Indonesia hanya ada 1 toko yang jual barang seperti Cintalia, dan itu di Bali. Tidak ada toko di Jakarta, di Jawa, di manapun nggak ada. Oke. Ya, jadi cukup unik. Cukup lumayan ya. Baik. Kemudian saya pengen tanya, yang menjadi pegawai Cintalia yang menjual tadi alat getar, kemudian baju dalam dari perempuan, itu kan perempuan Indonesia. Itu mencari para pekerjanya bagaimana itu? Apakah mereka juga malu-malu gitu? Ih, ini jualan ini alat getar, ini jualan alat dalam. Apakah seperti itu? Bisa diceritakan sedikit bagaimana merekrut pegawai Cintalia di Denpasar ini? Kalau aku sendiri kan, aku kan cuma pengawas sama mengkontrol. Gitu kan. Aku kan kerjanya. direktur, jadi aku nggak kerja secara operasional, walaupun lagi bikin Zoom. Cuma, oke, tapi punya apa namanya? Ya mereka biasa aja. Yang satu kan orang asli orang Bali, yang satu lagi orang Flores kan. Tapi mereka cuek aja, mereka nggak malu-malu. Mereka kan cuma jual barang elektronik sama barang pakaian. Pakaian ya. Baik, apakah mereka juga harus memiliki kemampuan berbahasa Inggris karena turis-turis asing tersebut yang datang? Enggak ya? Tidak, kamu bisa bahasa Inggris sedikit? Kalau sebenarnya mereka nggak bisa bahasa Inggris. Yang satu bisa sedikit, yang satu lagi tidak. Tapi ya apa namanya? Genau, yang pelajar Rusia mereka juga nggak bisa bahasa Inggris. Tapi ya santai aja kalau misalnya kalau ada orang masuk, genau, bisa tunjuk, bisa kasih hidup, bisa kasih nyala und so, dan tidak masalah, tidak usah bahasa Inggris. Oke. Baik, mungkin ada pertanyaan dari Eka ini ya. Mungkin kalau kamu bayangin, Eka kan suka belanja nih, suka shopping. Mungkin kamu bisa nanya nih, gimana kalau misalnya sebagai perempuan Indonesia belanja ke Cintalia mau pakaian dalam, itu ada celana dalam. Itu sebenarnya boleh nggak sih di fitting gitu, maksudnya dicoba begitu, atau memang dibeli dulu kemudian dibawa ke rumah dicoba dulu, kalau nggak pas dikembalikan bisa, atau bagaimana ini? Kalau di Jerman kan bisa 2 minggu dikembalikan gitu. Kalau aku bisa kasih tunjuk, ini kan kalau toko kan terbatas, tapi kita nggak punya ruang ganti, jadi kadang-kadang emang orang itu mereka bebas di sini atau di toilet, mereka ganti pakaian di toilet. Aku bisa kasih tunjuk lah. Ini kan nah ini nih Eka, kalau mau belanja ke sini nih tuh lengkap tuh, yang warna putih, warna biru, warna hitam, warna merah tuh menyala meriah. Ini alat-alatnya. Wow, ini
ini silahkan Bahrudin kalau pengen jalan-jalan ke Bali, ke Denpasar. Ya, Hmm. ya di sini sedikit kayak apa namanya, kayak di candy shop ya, kayak di tempat yang jual manis-manis, banyak-banyak warna banget. Mhm. Mhm. Oke. Baik, itu tadi seputar bisnis ya. Saya pengen nanya sedikit sebelum kita selesai. Itu nggak kerasa kita udah mau 1 jam nih. 45 Ya, menit. Oke. ya. Di tempat-tempat wisata tadi yang sudah disebutkan seperti Pantai Sanur, Dolphin Lodge, ada Trans Studio, Hmm, ada Pantai Mertasari, ada Citraland, ada Museum hmm, Bali, ada Pantai Karang, ada Mangrove Forest, ada Pulau Serangan dan Monumen Bajra. Ini tempat-tempat mana hmm. saja yang sudah kamu kunjungi bersama keluarga? Sebenarnya cuma Lovina doang. Cuma Kalau nah ya, oh oke. ya, biasanya, Kalau Lovina kan agak jauh dari Denpasar. Kalau ini mungkin deket-deket Denpasar begitu. aku cuma ke apa namanya, Waterbomb, ke pantai und Ah, ke Lovina. Ya, cuma gitu ya. So, ada waktu untuk yang lain. oke. Di Bali itu kan banyak sekali upacara-upacara tradisional. Karena orang Hmm. orang Hindu ya, mereka juga punya pura, mereka juga punya acara-acara adat. Apakah kamu juga pernah ikut terlibat dalam acara-acara seperti itu? Pakai baju Bali, adat Bali, kemudian ikut berdoa, kemudian mengikuti acara seperti itu? Ya, waktu nikah kan. Ah, cuman waktu nikah aja, oke. Ya, Kemudian waktu untuk nikah. acara-acara kayak Galungan, Kuningan, itu kan ada ya. Galungan, Kuningan, Kempati Ah, Dini, atau apa tuh? hmm. Nyepi misalnya. Tapi ya aku biasanya, also kalau acara kayak gitu, also jarang. Paling tahun baru gitu aja. Ah, oke. Kemudian di rumah, setiap orang Bali itu kan biasanya punya pura untuk berdoa begitu. Apakah di rumah kamu juga ada seperti itu? Tempat berdoa, jadi kayak pura kecil Kalau begitu. di Bali Barat ada, kan ada rumah di Bali Barat di Nikade Hmm, kan. Tapi di sini kan cuma sewa doang, tidak ada. tidak ada ya. Di Bali Barat ada. Tapi ya Oke. gitu. Di toko kamu, ini kan ada di Denpasar, kemudian ada di depan Jalan Raya. Apakah Ya, juga harus ada Ubegabe, apa sih namanya, Overgabe, atau apa sih namanya yang maksudku yang kecil. bunga, Ya ada ada orang, genau, genau. Ada yang pemilik dari toko, dia tiap pagi lewat. Dia selalu taruh apa di sana. Memang gitu. Dia sudah. oke 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 oke. Jadi juga menghargai juga ya adat dari orang Bali di sini. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bahrudin atau Eka? Tidak ada ya. Oke, baik. Kemudian saya ingin menanyakan lagi tentang pariwisata di Bali. Hmm. Sebelum kita ke bisnis lagi ya. Di Bali ini kan banyak orang turis gitu ya. Kelihatan banget Ya. kalau banyak sekali yang datang ke Bali, ke Denpasar. Nah, ini Hmm. sebentar. Sebenarnya apakah menurut kamu ini juga ada yang harus ditingkatkan untuk misalnya sebentar, saya harus